Dokter, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tiap tanggal 24 Maret dikenal juga sebagai World TB Day atau Hari TB sedunia. Well, meskipun saat ini perhatian dunia lagi tertuju pada pandemi COVID-19, tapi keberadaan penyakit TB nggak bisa dilupakan gitu aja dan tetap perlu diwaspadai. Karena kalau nggak, dampak berbahaya dari penyebaran TB bisa terus terjadi dan bahkan penanganannya bisa jadi lebih sulit. Bener banget tuh dok, makanya di Hari TB Sedunia tahun ini yaitu 24 Maret 2022, WHO mengusung tema Invest to End TB Save Lives yang menunjukkan urgensi buat mengerahkan sumber daya kesehatan dalam mengakhiri TB di seluruh dunia. Wah, mantap banget tuh temanya ya dok ya. Tapi saya jadi penasaran deh, gimana ya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kasus tuberkulosis di Indonesia? Nah, pas banget dok. Buat menemukan jawabannya, langsung aja yuk kita bahas di video ini. Halo dokter, selamat datang kembali di Alo Medical Talks bersama saya Dr. Abi. Dan saya Dr. Bella. Seperti yang sudah sempat kita bicarakan di awal ya, kali ini saya dan Dr. Abi akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus tuberkulosis di Indonesia. Bener banget tuh dok ya, mengingat negara Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan beban penyakit TB yang tinggi ya dok. Betul banget. Nah menariknya nih, saya ingat di tahun 2020 tuh untuk pertama kalinya dalam satu dekade terjadi penurunan signifikan dari jumlah kasus TB yang dilaporkan. Dan ini nggak hanya di Indonesia aja, tapi juga di seluruh dunia. Dari data yang dilaporkan di tahun 2020 hanya sekitar 5,8 juta kasus TB yang dilaporkan dari 84 negara di seluruh dunia dok. Wah iya, menarik banget sih ini dok. Dan yang jadi pertanyaan kok bisa ya? Padahal kan WHO udah ngasih prediksi kalau seenggaknya bakalan ada 10 juta kasus baru TB pada tahun 2020 kan dok? Nah itu dia dok. Ya bukannya kita berharap supaya kasusnya tetap tinggi ya dok. Cuma kok bisa gitu ya, tiba-tiba jadi turun banget gini. Setuju banget dok, malah kalau mau kita bandingin nih dengan jumlah kasus sebelumnya, jumlah kasus yang dilaporkan di tahun 2020 itu bahkan menurun sekitar 18% daripada data yang ada di tahun 2019. Dan diketahui juga nih kalau fenomena ini terutama terjadi di negara-negara pada kawasan Asia. Menarik sih dok. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih dok? Sama sih dok, di Indonesia juga ada penurunan kasus. Bahkan berdasarkan Global Tuberculosis Report yang diterbitkan oleh WHO, pada tahun 2021 tuh ada penurunan besar-besaran dari incidence rate kasus baru TB dan juga TB resisten obat atau RO di Indonesia. Tapi uniknya, ada juga nih kenaikan mortality rate yang disebabkan oleh TB. Jadi nggak sejalan ya dok kalau kayak gitu? Nah ini bisa dilihat di grafik ini nih dok. Kita bisa lihat ada garis hijau yang menunjukkan penurunan incidence rate TB di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan garis yang hitam itu merupakan rata-rata laporan kasus bulanan atau triwulanan pada tahun 2019. Kelihatan jelas kan ada perubahan atau penurunan insiden yang signifikan. I see. Wah seru ini dok. Terus apakah ini artinya kasus penyebaran infeksi TB emang beneran menurun? Apa gimana sih dok? Nah, jangan salah dok, kita perlu lebih hati-hati nih biar ya istilahnya nggak kecele lah ya. Soalnya dari yang saya baca nih dok, dan ini kalau sejawat lainnya juga mau baca bisa langsung aja cek artikelnya di Alomedica ya. Soalnya semuanya tuh udah dirangkum dengan baik di Alomedica. Itu tuh para ahli malah memprediksi akan terjadi lonjakan kasus baru TB atau TBRO ketika pandeminya nanti udah mulai mereda nih. Artinya ketika pasien udah mulai bisa kembali ke fasilitas kesehatan dengan lebih leluasa dan juga tanpa kendala lagi. Secara perhitungan model statistik aja nih, diperkirakan ada penambahan seenggaknya tuh 380.000 kasus baru TB dan juga 770 kasus TBRO pada tahun 2021. Belum lagi tahun 2022 kan dok? Iya ya dok, benar-benar. Iya dok, jadi data jumlah kasus TB yang turun pada tahun 2020 itu diduga sebenarnya bukan karena ada jumlah penderita yang benar-benar menurun gitu loh. Melainkan bisa jadi ya karena kurangnya pelaporan atau diagnosis akibat penurunan akses ke perawatan kesehatan dalam masa pembatasan mobilitas yang diberlakukan oleh pemerintah selama pandemi ini dok.
Udah gitu nih, ada juga beberapa faktor yang juga diduga ikut berperan dalam penurunan angka kasus TB ini, Dok. Apa tuh, Dok? Contohnya nih ya, pertama sumber tenaga kesehatan yang sebelumnya menangani TB, termasuk dokter dan juga perawat, itu tuh banyak yang dialihkan untuk menangani kasus-kasus COVID-19. Hal ini menyebabkan akhirnya terjadi kualitas pelayanan yang bisa dibilang menjadi lebih kurang lah untuk menemukan kasus-kasus TB gitu loh. Kemudian selain itu terjadi juga hambatan di pelayanan diagnostik karena adanya banyak laboratorium yang dulunya itu lebih fokus untuk pengujian TB dan aktif menyuarakan pentingnya hal ini, tapi jadi harus beralih fungsi untuk lebih mengutamakan dalam tes diagnostik COVID-19. Betul sih, masuk akal, Dok ya. Benar-benar. Betul banget. Dan ada lagi nih, banyaknya pasien yang mangkir atau drop out dari program pengobatan TB itu juga meningkatkan resiko terjadinya TB resisten obat. Waduh, repot ya, Dok, kalau terjadi resistensi tuh udah repot banget. Repot banget, bener. Makanya intervensi yang seharusnya dilakukan itu jika ada pasien TB yang misalnya dia mangkir atau juga drop out, itu malah jadi kena imbasnya, sehingga somehow akhirnya menjadi tidak diutamakan saat pandemi ini. Dan nggak cuma itu, Dok. Selama pandemi ini kan program penanggulangan dan penelitian TB, termasuk juga pembaruan pedoman dan juga kebijakan terkait TB, bisa aja menjadi terhambat akibat dana yang tadinya tersedia, tapi perlu dialokasikan dulu nih buat penanggulangan COVID-19 yang mungkin sifatnya lebih emergensi pada saat ini. Iya sih, betul juga, Dok. Nah, saya juga dapat info nih, Dok, kalau kualitas data real time mengenai underdiagnosis kasus TB yang terkumpul di seluruh dunia juga terpengaruh akibat peningkatan kasusnya, Dok. Oh iya, Dok. Betul. Contoh nih, Dok, bisa aja kan ada pasien yang katakanlah sebenarnya memiliki diagnosis koinfeksi TB dan COVID-19. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya hanya dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan kasus TB-nya nggak tercatat atau nggak ketahuan. Belum lagi nih, kalau pasien hanya bermodalkan hasil positif PCR, kemudian langsung masuk isolasi mandiri. Jadi ada semacam gap gitu loh di situ yang memungkinkan kasus TB untuk tidak ikut terdiagnosis. Iya juga sih, masuk akal sih, Dok. Terus saya juga ada data nih, Dok, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 yang menunjukkan penurunan cakupan imunisasi anak hingga 20%. Wow. Kemudian, UNICEF Indonesia juga melaporkan 84% Fasiankes di Indonesia mengalami gangguan pelayanan imunisasi pada tahun 2020, termasuk imunisasi BCG yang merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan TB pada anak. Wah, ternyata berimbas juga ya ke penundaan imunisasi balita ya, Dok? Benar. Dan yang gak kalah penting juga, resesi ekonomi gara-gara pandemi bisa ngasih pengaruh buat kestabilan finansial keluarga, yang mana secara nggak langsung bisa berdampak juga nih buat prognosis pengobatan TB yang lagi dijalani pasiennya. Iya kan? Iya sih, bener juga, Dok. Dan ternyata besar juga ya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap penanggulangan TB ya, Dok? Tentu. Ternyata di balik jumlah kasus yang dilaporkan menurun, ada banyak orang yang kemungkinan gagal terdiagnosis TB. Sehingga memungkinkan peningkatan penyebaran TB di komunitas. Iya juga sih. Dan udah gitu yang udah terdiagnosa pun berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses pengobatan di tengah pandemi ini. Sehingga bisa dibilang rentan untuk terjadinya TB resisten obat. Iya. Makanya nggak heran juga kan kalau tingkat mortalitas TB ini malah meningkat. Iya yang sebenarnya sih sayang banget gitu nggak sih, Dok? Iya, Dok. Wah, diskusi kali ini benar-benar ya meningkatkan kesadaran agar kita tetap fokus terhadap penanganan dan pengendalian penyakit TB ya, Dok. Setuju banget sih, Dok. Jadi benar-benar ngerti juga sih alasannya kenapa WHO benar-benar sekarang tuh menggalakkan berbagai instansi kesehatan di seluruh dunia untuk invest lebih di pengentasan TB untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa tentunya. Oh iya, pembahasan topik ini juga bisa dibaca selengkapnya di artikel Alomedica ya, Dok. Bener banget tuh, Dok. Gak hanya seputar TB dan COVID-19, ada banyak artikel kedokteran lainnya dengan topik yang beragam. Bahkan ada bonus SKPID-nya juga loh, Dok. Wah, menarik banget ya, Dok. Benar. So, jangan lupa download dan login ke Alomedica, bisa melalui website maupun aplikasi di gadget sejawat sekalian.
Oke deh, Dok, segitu dulu ya diskusi kami kali ini di Alomedica Talks. Terima kasih banyak buat semua dokter yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya, komen, kemudian juga subscribe ke channel YouTube Alomedica dan nyalakan juga nih lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update setiap ada informasi terbaru dari Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.